Saya kira akan banyak yang hari ini pernikahan, tapi tadi hanya 2 se-kecamatan Babakan Madang. Kalau misalkan tanggal 29 Februari ini jatuhnya hari Sabtu atau hari Minggu, wah kayaknya ramai Pak Ustadz. Karena dia akan bertemunya 4 tahun sekali. Selanjutnya salawat seiring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Kami hormati dan kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Jalaluddin SPD SAG. Beliau penyuluh fungsional pada KUA Kecamatan Babakan Madang, pengasuh pondok pesantren Al-Kinanah juga di Cibinong. Sekarang masih kepala sekolah apa udah Pak Ustadz? Masih. Pernah menjadi kepala sekolah juga di MTS. Sekarang berarti pembina atau penasihat juga. Pak Ustadz nih banyak jabatannya. Maka dari itu kami harapkan nanti teman-teman aktif gali aja apa yang kita ingin ketahui seputar pernikahan itu ya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman calon pengantin yang alhamdulillah mau hadir pada hari ini di tengah kesibukannya, cuacanya gerimis mengundang apa ini saya seperti ini, tapi masih mau kasih semangat mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Wacana ke depan diwajibkan bagi seluruh calon pengantin, dan sekarang sudah mulai pelan-pelan sih kita sosialisasikan untuk bimbingan calon pengantin ini. Bahkan sampai ada Pak Ustadz, mohon maaf izin, itunya tuh apabila tidak mengikuti bimbingan calon pengantin ini, buku nikahnya akan ditangguhkan atau apa nanti ke depannya akan seperti itu. Tapi kami ucapkan terima kasih nih teman-teman, walaupun belum ada instruksi seperti itu, tapi mau kita sama-sama belajar. Kalau di negara luar yang saya tahu tuh Malaysia, kursus calon pengantin ini 6 bulan, akhir pekan Sabtu, tapi terus continue selama 6 bulan. Kita mah mulai jam 9 juga jujur kayaknya udah males banget, tapi jangan ya, harus semangat. Itu pelajari. Tadi kami sampaikan di negara luar tuh sampai 6 bulan. Kenapa saya tahu? Kemarin ada WNI kita mau nikah dengan WNA orang Malaysia. Pak, kami belum bisa mengurus izin kedutaannya karena si calon mempelai pria belum mengikuti bimbingan atau kursus pranikah di sana. Gimana Pak, bisa nggak dinikahkan? Oh enggak lah, harus ada izin kedutaan, dan izin kedutaan itu harus keluar setelah terbit sertifikat bimbingan perkawinan. Itu di negara luar sampai seperti itu. Kita ya mudah-mudahan nanti ke depannya mah negara kita bisa mengikuti ya sampai seperti itu. Itu selanjutnya teman-teman juga mungkin bertanya, apa sih maksud dan tujuan dilakukan bimbingan calon perkawinan ini? Yang pertama, tadi kan sudah dicocokkan data ulang tuh, nama, tempat tanggal lahir. Pastikan itu sesuai dengan KTP, kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran, semua sesuai. Satu huruf atau satu angka pun akan jadi pertanyaan. Nah, dan itu terjadi kepada saya juga Pak Ustadz. Saya Arif, di buku nikah Arif. Waktu itu belum online seperti sekarang ini. Pada saat nikah sama yang pertama, tapi cuma 1. Dulu masih tulis tangan, Arif saya di buku nikah. Dan saya sudah, mohon maaf izin, sudah penghulu pada KUA Kecamatan Cibinong pada saat itu.
Istri orang Cianjur sana. Tapi saya walaupun sudah kerja di KUA, sudah penghulu, tapi kami atau saya nggak berhak itu merubah isi dalam buku nikah tersebut. Siapa Pak yang berhak merubah isi dalam buku nikah? KUA yang mengeluarkan. Kita nggak tahu. Abang tinggal di mana rumah? Di Pasir Maung, Cijayanti. Oh iya, kan nggak ada yang tahu nanti nasibnya misalkan dinas ke Jogja. Dinas ke Jogja, istri dibawa, ternyata buku nikahnya salah. Itu harus merubah lagi ke KUA yang mengeluarkan. Dalam hal ini berarti KUA Kecamatan Babakan Madang. Itu pastikan nanti kalau misalkan akad nikah hari Sabtu atau Minggu, ya malamnya tuh sebelum buka-buka yang lain atau hari Seninnya lah udah santai, buka buku nikahnya. Pastikan nama, tempat tanggal lahir, wali nikahnya juga sesuai. Ya, foto bisa sih terjadi, walaupun kecil kemungkinan, tapi itu pernah terjadi. Datang ke kami, Pak Ustadz, Pak ini bukan foto suami saya. Kata siapa? Istrinya ya. Coba saya lihat. Ini foto suami saya ini. Padahal saya akurin kayaknya mah lebih ganteng yang salah tuh kayaknya. Tapi kan tetap dia nggak terima. Orang bukan suaminya. Ini Pak. Oh itu. Tapi kecil kemungkinan. Tapi itu pernah terjadi. Berkas tuh. Kalau udah ya, alhamdulillah sekarang mau puasa nih. Banyak. Satu aja keselip akan. Tapi itu kecil kemungkinan. Dan tapi itu pernah terjadi. Makanya saya walaupun kadang-kadang suka bercanda, bener gak tuh teh, lihat dulu foto buku nikahnya, suaminya bukan, istrinya bukan. Walaupun kayaknya bercanda ya, tapi wah bener lah Pak, masa foto bapak, katanya nggak ada yang macam-macam gitu. Tapi pernah kejadian sampai salah, mungkin keselip lah, itu bukan bahasa juga salah, tercecer foto nikahnya itu. Tapi yang prinsip data-data nanti pastikan semua sesuai ya, KTP, kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran, pastikan semuanya sesuai. Yang selanjutnya kami petugas nanti pada saat hari Sabtu dan Minggu, jam favorit itu jam 8, 9 itu favorit banget tuh. Akan terbatas memberikan wejangan, masukan kepada teman-teman sekalian atau nasihat perkawinannya. Makanya dilaksanakan atau dilakukan bimbingan calon pengantin ini, walaupun waktunya terbatas juga insya Allah dimaksimalkan ya Pak Ustadz. Itu ya dari sedikit pembukaan dari kami atau dari saya. Satu, pencocokan data ulang. Kedua, petugas akan terbatas memberikan nasihat perkawinan. Yang selanjutnya kami juga mohon bantuannya. Misalkan abang di Pasir Maung jam berapa? Jam 9 Pak, tapi nanti kemungkinan bisa jam 10 lah. Oh itu. Tuh, kami petugas terbatas. Hanya ada 3 orang untuk kecamatan Babakan Madang. Yang pensiun banyak. Yang pensiun alami itu maksudnya karena kedinasan ya. Tapi yang belum pensiun tapi udah pensiun juga karena meninggal juga banyak nih. Dan penerimaan atau rekrutan calon penghulu atau penghulu petugas itu belum ada nih sampai sekarang. Kami pun tahun kemarin 2023 sudah 2 orang, Pak Fauzi dan Pak Nur Hasan pensiun, tapi penggantinya itu sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kalau misalkan di Abang tadi jadinya jam 10, misalkan ya petugas jam 10 belum datang, doain aja petugasnya biar datang dengan selamat, dengan sehat ya. Petugas tuh pasti, karena saya coba tekankan juga ke teman-teman petugas, jangan main-main masalah waktu pernikahan. Misalkan di Abang jam 10, usahakan jam 10 kurang tuh sudah sampai di lokasi. Masalah nanti mau dikasih kopi, masalah minum, udah penting kita datang lah. Nah,
kami tekankan ke petugas seperti itu. Tapi mohon maaf, mohon izin, masya Allah kendala di lapangan tuh ada aja. Kalau jam 10 berarti itu abang bisa jadi keempat atau ketiga. Kalau mulai dari jam 7, 8, 9, 10. Nah, jam 7-nya lancar pernikahan, jam 8-nya ngaret, jam 9 ya mas kawinnya, Pak tar dulu ketinggalan mas kawinnya, atau belum beres make up siapa pengantin wanitanya. Nah itu banyak kendala, baru akhirnya ke jam 10 akhirnya ya lebih dari waktu yang sudah ditetapkan. Mohon doanya aja bang biar petugas datang dengan selamat ya. Itu apakah nanti saya atau petugas yang lain sama aja. Itu juga ini kemarin saya dapat lagi nih, ini harus saya sampaikan juga biar nanti pelajaran atau pengalaman buat teman-teman, dan teman-teman juga bisa menyampaikan ke saudara, tetangga, sekitarnya. Wali nikah aidewai Pak Ustadz. Saya kira nggak akan terjadi di sini. Wali nikah itu kejadian ayah sama si ibunya, mohon maaf mohon izin, cerai hidup, tumbuh dewasa lah si anak, tumbuh dewasa, akhirnya ada jodohnya mau menikah. Baru berapa hari kemarin nih, makanya saya mau ngomong lah, soalnya saya berapa minggu yang lalu nggak saya sampaikan, bahkan katanya pengantinnya itu hadir 2 minggu yang lalu tuh di sini. Saya tidak menyampaikan masalah wali nikah. Itu kan hubungan antara orang tua kita ya, ayah kita dan mama kita. Anak mah sebenarnya nggak tahu menau, tapi mungkin karena masih kesel atau nggak terima, banyak pihak keluarganya nggak terima, sampai si ayahnya tuh yang berhak menjadi wali nikahnya dilangkahi. Maksudnya dilangkahi gimana Pak? Ada persetujuan di situ karena bilangnya ayahnya nggak bisa hadir. Ada surat taukil wali bil kitabah. Dia mengkuasakan, mentaukilkan walinya kepada saudaranya. Di situ tanda tangannya bukan si ayahnya. Waduh, itu kami juga merasa apa ya? Kami kan berdasarkan data nih, datanya sudah ada nih surat taukil wali atau surat kuasanya ya dari ayahnya kepada uaknya gitu kalau nggak salah. Tentang dari Sumatera, saksinya si A si B. Itu masih alhamdulillah, saya bilang masih alhamdulillah. Karena 2 hari lagi menjelang hari H, datang si orang tuanya ke kami. Ayah kandungnya. Bawa itu lagi lah yang aneh-aneh. Bawa yang aneh-aneh. Pak, anak saya mau nikah. Siapa yang menjadi walinya? Atas nama siapa Bapak? Ini kayak di mana? Saya sebutin ya. Ini. Lah, ini Bapak sudah mengkuasakan taukil wali kepada itu. Coba lihat Pak. Setelah itu dia bukan tanda tangan saya Pak. Aduh, itu masih ada sekitar 2 hari lagi. Saya ya coba. Kami juga sebenarnya korban kalau mau dibahas. Kami juga korban. Tapi ya kita berusaha duduk netral. Ini sekarang gimana Pak? Bapak emang gak mau menikahkan? Enggak, saya gak tahu sama sekali. Tapi Bapak mau hadir kan nanti pada saat nikah? Insya Allah hadir. Kalau Bapak maksa mah, enggak, saya gak maksa, saya nanya kata saya. Gitu. Sampai seperti itu. Bukan saya maksa. Ini pokoknya kalau Bapak mau datang silahkan. Sampai akhirnya itu agak sedikit itu juga lah menyita waktu dan energi kami di sini terkait masalah wali nikah. Kami harapkan itu kalau mohon maaf izin ya, kalau tetap dilangsungkan itu nggak ada kabar, semua dinikahkan, walinya yang menikahkan tadi itu paman atau uaknya itu, nah itu akan panjang lagi ceritanya. Si abang, jangan si abang lah, si suami atau ya si istrinya sudah
toel-toelan atau bahkan lebih, apa hukumnya? Nah, kalau sampai nanti dia hamil punya anak, wah akan terus menerus. Itu karena si ayah dan ibunya sudah bisa. Padahal mah kata saya kalau dikasih tahu mah Pak, insya Allah saya juga akan datang, saya mau menikahkan anak saya. Itu terkait masalah wali nikah. Wali nikah itu rukun, syarat nikah, jangan main-main. Kami petugas bisa lah, nggak tahu, tapi Allah, masya Allah itu sedikit gambaran terkait wali nikah. Mangga silahkan terbuka aja ruangan. Kalau emang nggak enak atau malu menyampaikan di sini, ruangan saya di sini samping ini, silahkan sampaikan. Pelan-pelan ngomong nggak apa-apa. Mangga. Ada juga yang pintar, saya pernah cerita Pak Ustadz. Ada juga yang pintar, si anaknya yang sikap pengantin yang pintar. Kenapa? Karena sekarang udah gampang informasi lain-lain. Buku nikah ayahnya keluar Februari 93. Anaknya lahir November 92. Si anak yang wanita ya. November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Kalau misalkan prematur pun hanya berapa bulan? 3 bulan. Itu si anaknya yang pintar. Datang ke kami, Pak, nanti wali nikah saya siapa ya? Neng, kapan nikahnya? Tanggal sekian. Kami cek. Ayah Neng masih ada kan ini? Ada Pak. Pak, saya pernah iseng-iseng ngecek buku nikah orang tua saya. 93 Februari. Saya November 92. Hanya 3 bulan saya Pak. Oh gitu Neng. Kan itu banyak kendala akhirnya. Mau gak mau kita tanyakan langsung kepada orang tuanya. Neng, atau coba tanya ke orang tuanya. Gak berani Pak, gak enak juga. Akhirnya ya mau gak mau ya tugas juga. Kami undang orang tuanya. Baru di situ orang tuanya akhirnya alhamdulillah sih mengakui Ustaz. Intinya mau berdamai lah dengan masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Ustaz mah orang baik lah, saya lah berdamai. Yang enggak itu. Saya juga punya masa lalu. Alhamdulillahnya Allah menutupi aja aib saya. Ya, saya punya masalah. Tinggal masalah kita mau berdamai atau enggak dengan masa lalu kita. Itu kembali pada wali nikah itu. Ya, mangga silahkan. Itu kalau misalkan lolos lagi aja, wah saya. Itu tadi gunanya salah satu bimbingan calon pengantin ini. Itu wali nikah itu syarat rukun nikah. Sedikit pembukaan dari saya atau kami. Selanjutnya nanti akan ada narasumber Pak Ustadz Jalal, ada teman-teman penyuluh juga yang akan menyampaikan. Kami harapkan teman-teman aktif ya. Itu saja sedikit pembukaan dari kami. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, bukan dunia ini ya, ruangan ini, ada yang mau disampaikan, tanyain? Mau pulang aja? Tar dulu Bang. Ada teteh? Di belakang? Oh udah. Itu saja, kurang lebihnya saya atau kami mengucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Jalal. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya mau izin ya. Betul Ustadz. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Bawang Madang yang telah memberikan wejangan dan beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan keabsahan pernikahan dan masalah-masalah yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan untuk kita untuk kita untuk kita hindari hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan keabsahan pernikahan. Insya Allah nanti akan lebih luas lagi dibahas terkait dengan hukum-hukum pernikahan, di mana nikah itu adalah ibadah itu harus sesuai dengan syariat, kemudian harus sesuai juga dengan aturan-aturan undang-undang yang berlaku di negara kita, negara Indonesia.
nanti insya Allah akan dibahas. Ikuti saja dulu, ikuti ya kegiatannya, mohon sabar dan jangan gelisah ya. Baru jam setengah 11 tadi orang-orang mah sampai 6 bulan. Ini mau sehari ini selesai apa mau 6 bulan nih? Ya, insya Allah ya akan dibahas lebih luas lagi. Dan kepada rekan-rekan penyuluh insya Allah akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ya wejangan untuk lebih kuat, lebih yakin, lebih mantap keilmuannya dalam menghadapi pernikahan dan rumah tangga. Insyaallah ya. Kepada Ustadz Fauji dan Ustadz Cece dipersilakan. Dari saya insyaallah nanti akan menyampaikan ya di akhir.